Oke, selamat datang di live session hari ini. Hari ini kami akan, topik ngobrol kita adalah kesehatan mental dalam bingkai Ramadan. Jadi aku akan langsung aja mengundang pembicara kami hari ini. Halo Mbak, Halo Jen, apa senang kabar banget ketemu Mbak? lagi. Iya. Alhamdulillah, sehat ketemu di sesi live. Iya, finally ya Mbak, kita bisa kayak live Ya, bareng. iya, Pertama, thank you banget Mbak udah luangin ya, waktu untuk live bareng ya, kita. I know kita kayak baru rencanain kayak Kamis dan Mbak langsung kayak, it'd be great if we can do it kayak earlier hari Minggu. So thank you so much Mbak. ya, sama-sama. Oke, jadi Ya, just to introduce pembicara kami hari ini, kami bergabung bersama Mbak Ratih Arum Listian Dini. Jadi Mbak Ratih adalah lecturer and clinical psychologist dan juga apa namanya apa Mbak PhD student ya, sekarang ya ya, di ya, UNSW Sydney. Jadi itu di mana kita ya, bertemu ya Mbak UNSW. ya, betul. Mungkin Mbak mau ada tambahan introduction-nya atau Cukup sih, cukup aja. oke. Ya, ya. Jadi langsung Thank aja you. ya Mbak, hari ini kita akan ngobrolin kesehatan mental dalam bingkai Ramadan. Jadi why we decided untuk do this live session karena Ramadan dan Idul Fitri itu merupakan momen yang dinantikan oleh umat Ya, Muslim ya Mbak. Jadi umat Muslim di Indonesia biasanya menyambutnya dengan penuh sukacita dan semangat kebersamaan. Sayangnya di momen Ramadan tahun ini umat Muslim terpaksa harus mengubah tradisi dan suasana tersebut karena pandemi COVID-19. Tentunya itu may have impacts to their feelings mungkin dan juga how they usually do ibadah puasanya ya Mbak. Jadi kayak gak bisa buka puasa bareng mungkin, bukber dengan teman-teman kan itu biasanya like such a huge thing pas lagi bulan Ramadan. But yes, mungkin kita bisa langsung aja ke first questionnya. ya. Menurut Oke. Mbak Ratih, seberapa jauh situasi ini dapat mempengaruhi kondisi psikologis umat Muslim? Ya, oke. Jadi sebetulnya memang tadi yang dibilang sama Jen itu betul banget ya, bahwa kondisi Ramadan yang sekarang itu bisa dikatakan sangat signifikan berbeda sebetulnya dibandingkan dengan Ramadan yang sebelumnya. Jadi memang mungkin kalau buat kita orang Indonesia ya, yang memang senangnya adalah budayanya itu adalah budaya kolektif, budaya kumpul-kumpul dan sebagainya. Ketika misalnya bulan Ramadan itu bukan cuma sekedar momen beribadah, tapi juga ada terkait dengan value sosial juga ya, dimana kita biasanya suka ada buka puasa bersama, lalu juga misalnya kita juga apa namanya ada tarawih berjamaah di masjid gitu ya. Jadi sesuatu yang sifatnya sosial atau kolektif itu mungkin kita nggak bisa lakukan senormal yang sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu apa namanya kita ada keinginan untuk apa ya menjalani ibadah Ramadan itu karena faktor-faktor sosial tadi, mau nggak mau itu pasti akan jadi perubahan signifikan. Nah, apa efeknya? Efeknya sebetulnya yang paling kerasa itu adalah ada suatu perasaan ini ya, mungkin ada perasaan kehilangan ya. Jadi kayak ada kehilangan terkait dengan sesuatu yang biasanya selama ini dilakukan di Ramadan gitu. Jadi ada kenangan-kenangan buka bersama, terus habis itu biasanya kita ada tarawih bersama gitu. Sesuatu yang biasanya selama ini kita lakukan di bulan Ramadan itu kita nggak bisa untuk lakukan sekarang juga. Jadi perasaan kehilangan atau kayak ada ya mungkin ada perasaan sedih juga, ada perasaan duka juga gitu ya, karena sesuatu yang selama ini itu selalu menemani Ramadan kita itu tidak lagi bisa kita capai gitu sih sebetulnya. Iya. Gitu. Terus kita kemarin juga udah ngumpulin beberapa questions dan juga dari Ya, member-member 1000 tujuan. ya, Jadi itu terus kayak gimana caranya mengontrol emosi kita karena ya, 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 tentunya one of our members juga express dia mungkin merantau ya Mbak, jadi nggak ya, bisa pulang, nggak bisa mudik kan sekarang, ya, jadi ya, betul, betul. sendirian harus menjalani Ya, ibadah ya, puasanya ya, dan ya, dia ya, ya, nanya gimana caranya berdamai dengan situasi ini, tapi juga gimana ya, cara mengontrol
negative emotions yang seperti frustration mungkin atau cemas, anxious karena sendirian ya menjalani ibadah puasa. Jadi mungkin pasti perasaan kesepian tadi itu pasti ada ya. Itu kan berefek dari terkait dengan kita kehilangan, merasa hilang momen-momen sosial itu. Apalagi kalau buat teman-teman yang misalnya jauh dari keluarga, perasaan kesepian itu pasti ada gitu ya. Jadi memang akhirnya adalah gini, kesepian itu kan bisa dimulai dari bagaimana kita mempersepsikan dukungan sosial yang kita peroleh pada saat kita butuhkan. Sehingga memang untuk bisa lebih ibaratnya ya, menerima perasaan kesepian itu sendiri, kita memang perlu aware bahwa memang situasi sekarang itu berbeda, dan kita belajar untuk menerima itu dulu, menerima situasinya dulu bahwa sekarang itu berbeda, dan kita memang perlu lakukan sesuatu yang signifikan berubah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, tapi ketika misalnya itu berubah, kita nggak bisa lagi tarawih bersama, atau misalnya kita nggak bisa lagi buka puasa bersama, mungkin kita harus cari strategi gimana caranya biar perasaan kesepian itu teratasi. Dengan cara apa? Dengan tetap terhubung sebetulnya dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi artinya misalnya walaupun misalnya nggak mungkin tatap muka langsung, mungkin bisa juga buka puasa bersama secara virtual gitu ya. Jadi kita saling share tentang ini aku buka puasa hari ini pakai ini, kamu pakai apa. Jadi online gitu ya, tapi kita tetap bisa ngobrol-ngobrol gitu, dan itu bisa dilakukan nggak cuma berdua aja, tapi mungkin jika memungkinkan bisa juga dilakukan rame-rame gitu sama komunitas yang kita punya gitu. Jadi sebetulnya kalau iftar jama'inya mungkin bisa agak tergantikan dengan itu gitu ya. Terus kalau kita bicara lagi terkait dengan kesepian karena orang tua jauh dan sebagainya, memang how to deal with it itu ya kita sebisa mungkin cari support system yang bisa tempat kita cerita, yang standby gitu ya. Jadi bisa kita mungkin telepon ke orang tua juga setiap hari, nanya kabarnya gimana gitu. Tapi yang paling penting sebetulnya kita perlu memaknai Ramadan itu juga dengan cara yang berbeda ya. Jadi kalau dari kajian-kajian keislaman memang kan selama ini Ramadan itu kan juga ada ritual sosialnya. Tapi ketika ritual sosial tidak lagi bisa dilakukan, maka akhirnya kita kembalikan lagi esensi Ramadan itu kan adalah kedekatan kita dengan Tuhan pencipta gitu, dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ya berarti fokusnya instead of mengingat atau terlalu memikirkan bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang berbeda, bisa difokuskan lagi targetnya adalah kepada target-target bagaimana caranya meningkatkan kedekatan kita dengan kehadiran Tuhan itu di dalam hidup kita sepanjang proses Ramadan ini gitu sih. Jadi artinya adalah tetap harus finding social support, cari cara yang berbeda untuk kita bisa bikin happy, tetap bisa sosialisasi dan buka puasa bareng walaupun secara online gitu kan. Sama yang ketiga tadi adalah reframe bahwa memang Ramadan itu fokusnya memang adalah hubungan kita dengan Tuhan gitu, dan kita sebetulnya masih bisa do something buat orang lain dari jarak jauh kok, misalnya dengan kirimin makanan kesukaan mereka gitu kan, buka puasa gitu ya. Jadi kita tetap merasa feel connected gitu, nggak merasa lonely, nggak merasa sendirian, karena ini memang dialami sama siapa aja gitu. Bener tuh Mbak. Jadi kayak tadi Mbak udah ngomong kayak emang pentingnya make sure untuk terus terhubung walaupun lagi physical distancing sekarang ya. Betul. Jadi itu relate to the next question yang karena physical distancing dan mungkin sekarang banyak yang kehilangan pekerjaan ya Mbak, losing income dan uncertainty of kayak social economy-nya Indonesia juga gitu ya Mbak. Mungkin Mbak sebenarnya udah do one of the videos buat kita yang teman-teman kalau yang mendengar bisa langsung ke IGTV kita ada Mbak Ratih list out beberapa tips untuk keeping a healthy mind di lockdown ini, tapi mungkin Mbak bisa juga sharing beberapa tips yang kemarin itu di live session ini, gimana mungkin teman-teman yang selain yang ibadah puasa dan juga yang nggak ibadah puasa, yang lagi lockdown bisa keep a healthy mind. Iya. Sebetulnya memang kunci yang paling awal kan memang tadi menerima situasi, belajar menerima situasi. Artinya memang jadi gini, kemarin kan saya juga sempat ada sesi diskusi ya bareng sama PPIA terkait dengan perkembangan COVID ini dari segi medis juga ya.
kalau dari temuan medis kan memang ada kemungkinan bahwa kondisi ini tuh akan berlangsung mungkin 1 sampai 2 tahun. Walaupun nanti sudah ada kelonggaran-kelonggaran, sangat mungkin lagi kondisinya akan kembali ada lockdown juga ketika ada peningkatan kasus. Jadi sebelum vaksin itu ditemukan, kita memang harus belajar beradaptasi terhadap perubahan gaya hidup gitu ya. Ada kalau istilahnya kan sekarang adalah the new normal gitu ya. Jadi artinya adalah bagaimana hidup dengan cara yang baru, dengan cara yang berbeda, tetap menjaga jarak dan sebagainya. Jadi itu dulu proses belajar menerima. Artinya walaupun misalnya awal-awal kita mungkin merasa sedih, merasa shock, atau misalnya merasa takut dan sebagainya, nanti seiring dengan berjalannya waktu kita akan bisa bantu untuk berdamai juga dengan COVID gitu. Terus habis itu kalau misalnya memang ada masalah yang signifikan, dalam artian di sini adalah yang memang terdampak langsung ya, misalnya kayak loss income dan sebagainya, itu memang perlu dicari juga solusi-solusi penyelesaian masalahnya. Ada atau enggak sih opsi-opsi yang mungkin bisa kita lakukan? Entah mungkin kalau kayak di Australia kan ada jaminan sosial dari pemerintah ya, atau kalau misalnya mereka yang di Indonesia ada nggak sesuatu yang mungkin bisa dilakukan, entahkah mungkin mendaftarkan diri ke jaminan sosial di pemerintah juga, atau misalnya mencari opsi bisnis lain dan sebagainya gitu. Terus memang perlu ada waktu juga untuk kita tetap harus self care dan keep move on gitu ya. Jadi menjaga mindfulness kita pada aktivitas sehari-hari gitu. Di mana instead of mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di masa depan, memikirkan mengenai ketidakpastian yang ada, lebih baik fokus dengan apa yang bisa kita lakukan sekarang ya, menambah keterampilan baru misalnya, atau cari cara untuk tetap terhubung dengan cara yang berbeda gitu ya, atau tetap menjaga asupan gizi dengan baik, tidur dengan cukup dan sebagainya. Jadi self care, terus habis itu being mindful in the present moment ya, sama satu lagi ya tadi belajar untuk proses menerima, dan kalau masalahnya real maka penting banget buat nyari penyelesaian masalah langsung. Gitu Jen. Oke, thank you Mbak, itu definitely informatif banget, dan buat teman-teman yang kayak mau mendengar lebih tentang menjaga kesehatan mental bisa langsung ke IGTV. Tapi nanti kita balik lagi ke tema kita tentang Ramadan. Tadi yang Mbak udah mention sih in the start, biasanya umat Muslim melaksanakan ibadah khusus secara bersama di masjid ya Mbak. Mungkin suasana kebersamaan itu memberikan semangat tersendiri untuk beribadah secara maksimal. Tapi sekarang ya teman-teman umat Muslim mereka terpaksa melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Mungkin Mbak bisa give mungkin tips cara meningkatkan motivasi untuk beribadah di situasi sekarang ini. Iya. Sebetulnya kebetulan pas banget ini sempat dibahas juga dalam sesi kajian agama. Kemarin salah satu dosen di kampus saya membahas ini juga dalam IGTV ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai ibadah, sebetulnya kan artinya luas ya. Jadi tidak hanya sekedar dengan tarawih saja misalnya, atau tidak hanya sekedar puasanya saja, tapi selain puasa itu ada segala aktivitas kita di bulan Ramadan itu, seandainya diniatkan untuk ibadah, maka itu adalah bagian dari ibadah. Jadi artinya mulai dulu aja dari ibadah-ibadah yang paling mudah untuk bisa dilakukan. Jadi selain berpuasa, misalnya apakah membaca Al-Quran gitu kan, lalu meluruskan niat kembali bahwa sebetulnya kan Ramadan itu kan kayak dalam tanda kutip, kalau dalam Islam itu kayak sebuah proses penyucian jiwa kita. Makanya nanti tanda kemenangannya itu adalah nanti di Idul Fitri itu. Jadi artinya adalah dalam proses penyucian jiwa itu, maka yang perlu ditingkatkan itu adalah bagaimana koneksi kita dengan Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya ibadah yang selama ini kita lakukan karena termotivasi untuk melakukan itu bersama-sama, maka harus diluruskan kembali gitu loh. Justru ini adalah kesempatan yang baik untuk self-reflection. Jadi sebetulnya kamu ini beribadah itu adalah untuk kebutuhan spiritualitasmu, atau untuk ya cuma sekedar kumpul-kumpul ketemu sama orang aja gitu ya. Jadi ini salah satu ujian yang mungkin diberikan juga oleh Tuhan untuk bagaimana kita tetap bisa ingat lagi gitu esensi terkait dengan ibadah itu sendiri gitu, dan bahwa nanti ketika di masa depan COVID sudah berlalu dan kita bisa lagi melakukan interaksi ibadah bersama-sama, mungkin kita akan jadi lebih bisa mensyukuri, karena itu adalah bonus sebetulnya, bonus yang mungkin tidak terjadi pada setiap bulan Ramadan gitu. Jadi reframe, kita sangat
perlu untuk mereframe bagaimana cara kita berpikir terkait dengan ibadah puasa itu sendiri atau ibadah dalam Ramadan itu sendiri gitu sih Jen kalau menurut aku. Iya, aku suka banget tuh ya Mbak. Jadi yang tadi Mbak bilang harus reframe ya, harus mengerti and reflect tentang mengapa menjalani ibadah puasa. Tapi selain itu tadi Mbak juga bilang nanti in the future kita nggak akan take for granted itu bisa ibadah di masjid, bisa buka bersama teman-teman. Jadi definitely itu such a good interesting insight sih Mbak. Nah, selain itu aku juga ada pertanyaan menarik lagi nih Mbak. Jadi atau mungkin menurut Mbak ya, mungkinkah kegiatan ibadah seperti puasa bisa menjadi faktor protektif bagi kesehatan mental umat muslim di tengah pandemi ini? Justru bisa banget. Jadi kalau ditanya apakah bisa, justru sangat bisa gitu ya. Karena kalau dari hasil riset sebetulnya adalah bagaimana kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan sesuatu yang lebih besar di atas kita, itu akan membantu kita untuk lebih rilis ya secara emosi. Artinya jadi gini, manusia itu kadang-kadang merasa cemas, merasa depresi itu karena kita ingin mengendalikan segala sesuatunya gitu loh. Bahwa ketika kita felt dalam hal dalam suatu hal yang pengen kita capai gitu ya, kita punya sebuah target, anggaplah ya, misalnya bahwa aku pengen punya planning jalan-jalan ke luar negeri, anggaplah gitu kan, tapi kan ternyata itu gagal gitu kan, dan kita merasa jadi kayak kehilangan kendali gitu terhadap hidup kita. Padahal kalau kita tahu esensi bahwa hidup manusia itu ya memang pada dasarnya adalah kalau dalam Islam adalah untuk beribadah gitu. Jadi kita kembalikan lagi, akhirnya proses berpuasa itu sendiri atau ibadah dalam bulan Ramadan itu kembali mengingatkan bahwa bahwa Ramadan itu bukan semata-mata cuma rame-ramenya doang loh, tapi bagaimana kita tetap bisa improve koneksi kita dengan Tuhan, dengan pencipta. Dan Tuhan atau Allah di sini bisa menjadi sebuah anchor atau kayak sebuah panduan bahwa sebuah pegangan bahwa seberapa berat pun hidup yang kita miliki, selagi kita masih punya Tuhan, kita perlu optimis bahwa Tuhan tuh akan menunjukkan jalan ke kita, bahwa Allah akan menunjukkan jalan keluarnya gitu. Jadi artinya ketika bulan Ramadan ini tuh justru jadi kesempatan juga untuk kita bisa lebih melepaskan lah keinginan kita untuk mengendalikan segala sesuatunya dan bersikap tawakal, dan itu bagus buat kesehatan mental kita juga sebetulnya gitu. Iya, jadi aku juga sempat baca-baca di artikel-artikel ada tentang kayak manfaat untuk kesehatan mental dalam ibadah puasa ya Mbak. Jadi emang karena kita disuruh practice mindfulness juga ya in ibadah puasa, and make sure menahan hawa nafsu, we're present and mindful because of that. Nah, ini ada pertanyaan tentang itu Mbak. Jadi selama Ramadan, selama ibadah puasa, kan kita harus menahan hawa nafsu ya Mbak. Apa bedanya merasakan emosi? Jadi tadi emosi yang negatif itu dengan menahan hawa nafsu, atau itu dua hal yang berbeda? Iya, ini kalau dibahas lebih lanjut kajiannya memang bisa ke kajian terkait dengan filosofi terkait dengan apa itu nafsu, apa itu emosi gitu ya. Tapi dari apa yang sedikit saya pahami sebetulnya adalah emosi itu menjadi bagian dari insting hidup manusia juga gitu. Tapi gini, kalau dalam bulan Ramadan sebetulnya yang perlu kita kendalikan itu adalah insting-insting yang misalnya sifatnya untuk makan, untuk misalnya minum. Insting itu kayak sebuah dorongan yang membantu kita bertahan hidup ya, jadi kayak makan, kayak minum, terus kebutuhan seksual, nah itu yang perlu dikendalikan. Tapi tentang bagaimana how we feel about something, itu sangat tergantung apakah emosi kita itu bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu kayak tadi, untuk makan, untuk minum, untuk misalnya memenuhi kebutuhan seksual kita gitu kan. Kalau misalnya itu muncul emosi itu atau kondisi emosi itu muncul lalu mendorong kita melakukan sesuatu yang diharamkan pada saat bulan puasa, nah itu jelas perlu dikendalikan gitu. Tapi kalau misalnya emosinya itu terkait dengan kita merasa sedih karena sesuatu, ya it's fine, itu adalah bagian dari proses hidup manusia juga gitu, yang artinya mungkin tidak harus kita hilangkan gitu, malah kita perlu belajar untuk menerima, oke, aku merasa
sedih karena apa? Nah, di situ kita perlu belajar untuk lebih meregulasi emosi. Jangan sampai emosi yang kita miliki itu membawa kita kepada sesuatu yang diharamkan gitu di bulan Ramadan. Ya, entah mungkin membuat kita jadi marah-marah ke orang lain gitu kan, itu kan menyakiti gitu ya. Walaupun itu nggak haram sih, sebetulnya itu nggak membatalkan. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum, lalu melakukan aktivitas seksual itu kalau secara umum gitu ya. Tapi kalau melampiaskan emosi ya itu sebetulnya kalau dari kajian fikih itu ada banyak pendapat, tapi itu tidak membatalkan, tapi itu mungkin akan mengurangi pahala puasa kita gitu. Jadi artinya adalah kita perlu membedakan juga emosi yang kita rasakan itu apa dan sebagainya. Jadi memang sangat penting mengidentifikasi dulu emosi yang kita miliki itu yang mana gitu. Apakah itu akan bisa membatalkan karena itu memenuhi dorongan kita buat tadi makan, minum, dan kebutuhan seksual kita, atau cuma sekedar ya merasakan sebuah emosi tertentu. Dan it's fine, itu normal aja kadang-kadang merasa. Jadi gitu. Mungkin yang tadi Mbak say itu it's okay to feel our emotions as long as we are able to control it. Apakah itu the right thing that you're saying? Jadi nggak apa-apa merasakannya, tapi bisa Mbak. Betul. Ya, tapi jangan sampai emosi kita itu membawa kita sampai mengurangi pahala puasa kita atau bahkan sampai membatalkan gitu loh, intinya sih gitu. Jadi tadi di awal Mbak bilang ya kayak pentingnya untuk terhubung, jadi terhubung sama teman-teman kita, sama keluarga kita. Jadi kita ada pertanyaan nih Mbak, jadi relating back to banyak orang mungkin merasa cemas dan juga frustasi. Tentunya when we feel those ways, when we feel that, kita mau sharing, mungkin mau curhat gitu ya Mbak, we find comfort di teman-teman. How can we still keep sharing dengan teman-teman kita, tapi kita takut nanti malah ngebikin teman kita cemas juga, dan itu nge-affect ibadah puasanya, dan should we share atau should we just keep it to ourselves, atau gimana Mbak? Jadi sebetulnya memang paling bagus adalah memang berbagi sama orang yang dalam tanda kutip memang kita percaya ya. Dan kita juga cukup tahu tentang kondisi psikologisnya dia juga gitu loh. Jadi kalau misalnya kita sendiri merasa cemas dan kita tahu teman kita itu rentan buat cemas, mungkin dia bukan orang yang tepat untuk kita menjadikan tempat cerita gitu. Tapi adalah cari orang lain yang mungkin lebih bisa buat membantu untuk lebih regulasi emosi kita juga gitu ya. Ada beberapa komunitas juga yang mungkin melakukan sesi bincang-bincang dalam bentuk kelompok. Nah, itu juga sebetulnya tempat yang aman as long as adalah kita mau untuk membuka diri kita gitu, atau minimal untuk mendengarkan terkait bagaimana pengalaman orang lain mengenai kecemasan atau perasaan-perasaan frustasi yang mungkin kita miliki gitu. Dan aku rasa juga udah mulai banyak sih kayak konselor-konselor muda gitu ya, yang dalam tanda kutip relawan yang mau ngebantu buat ngedengerin, dan mereka biasanya udah skillful, udah dilatih, sehingga mereka belajar untuk bagaimana caranya self-care dan bagaimana nggak ikut kebawa emosi juga gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi pilihan juga gitu. Jadi artinya memang betul banget sebetulnya emosi negatif kan memang bisa menular. Jadi makanya untuk bisa melakukan sebuah tugas menolong, helping people, itu memang nggak semua orang cocok ya. Jadi kita pun sebagai orang yang akan bercerita perlu lihat juga nih tempat atau sosok yang akan kita jadikan sandaran itu yang seperti apa gitu. Jadi artinya adalah it's okay, dan itu malah bagus banget kalau kita mau membuka diri, tapi dilihat juga situasinya dan orangnya juga siapa yang kita bagi tentang pengalaman kita juga gitu. Oke. Nah, sekarang kita mungkin fast forward dikit untuk nanti buat merayakan Idul Fitri ya Mbak. Jadi salah satu pertanyaannya adalah jadi biasanya di saat kita merayakan Idul Fitri, biasanya kita kumpul di rumah Eyang gitu ya Mbak. Kita mungkin saling memaafkan each other dan memaafkan diri mungkin gitu Mbak. How do we celebrate that kalau sekarang mungkin kita ya balik lagi sendiri lagi lockdown gitu Mbak? Iya. Sebetulnya kan memaafkan itu apakah wujudnya kita meminta maaf seperti ini atau adalah di hati. Nah, itu lagi balik lagi gitu ya. Jadi sebetulnya kan saling memaafkan itu artinya adalah kita melepaskan beban-beban masa lalu atau kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah dilakukan oleh orang lain di masa lalu, di mana kita tidak lagi mengungkit-ungkitnya atau tidak lagi membuat itu jadi suatu big deal gitu dalam hidup kita, kan kita udah let go terhadap hal itu gitu.
kalau misalnya kita berbicara tentang memaafkan, maka yang paling awal dilakukan adalah kita perlu tahu bahwa memaafkan itu bukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri gitu. Jadi artinya adalah meskipun orang lain nggak tahu bahwa kita sudah memaafkan, tapi kita ini loh punya kesempatan untuk tetap bisa memaafkan gitu ya, walaupun orangnya nggak meminta maaf kepada kita juga gitu ya. Dan ucapan maaf itu tetap bisa disampaikan sebetulnya dengan cara-cara yang kreatif. Mungkin kalau sekarang kan mungkin bisa tetap lewat video gitu kan, atau misalnya bisa lewat chatting gitu di WA dan sebagainya gitu. Jadi meminta maaf dan pemberian maaf bisa disampaikan secara lisan maupun tulisan dengan cara-cara yang kreatif. Tapi yang paling penting adalah apakah kita betul-betul sudah memaafkan apa enggak, itu ada di hati kita gitu. Jadi siapa yang memang sudah melepaskan bahwa dia sudah mau untuk let go terhadap kesalahan yang pernah dilakukan sama orang ini, nggak ngungkit-ngungkit lagi dan move on dengan hidup kita, yaitu mungkin berarti kita sudah memaafkan gitu. Jadi jangan takut bahwa walaupun nggak ketemu jadi nggak bisa memaafkan gitu loh ya. Tapi artinya tetap bisa proses memaafkan itu terjadi juga secara internal di dalam diri kita. Iya, jadi sama gitu. Seperti yang tadi Mbak mention ya, kayak tentang buka bersama mungkin, sahur bersama mungkin gitu ya Mbak, itu bisa kita utilize teknologi, bisa video call bareng, bisa lewat ini quite nanti kayak, and as you mentioned again, aku suka banget tuh yang tadi Mbak bilang about nanti pas ke depan, mungkin tahun depan pas ibadah puasa kita lebih appreciate lagi buka bersama, bisa ibadah di masjid gitu ya Mbak. Oke. Jadi itu sebenarnya semua pertanyaan yang aku punya sih Mbak, yang aku udah kumpulin. Mungkin Mbak ada tambahan mungkin tentang kesehatan mental dalam sebetulnya gini, aku pengen balik lagi ke poin tentang bagaimana menjalani Ramadan itu tetap dengan mindful ya. Jadi yang pertama adalah kalau misalnya kita merasa sedih atau misalnya kita merasakan sebuah reaksi emosi tertentu karena kita merasa kehilangan momen-momen Ramadan, nggak apa-apa. Kita perlu belajar menerima ya. Belajar menerima bahwa memang situasinya itu sekarang itu memang berbeda gitu kan. Terus yang kedua adalah ya tadi bagaimana kita tetap menjalani aktivitas ibadah Ramadan itu sesadar mungkin bahwa apa yang kita lakukan, bahkan hembusan nafas kita, bahkan kalau di dalam kajian-kajian hadis juga disebutkan bahwa bahkan tidur kita pun itu ibadah gitu ya, dalam tanda kutip ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah, sehingga justru ini adalah momen yang tepat bagaimana caranya melaksanakan ibadah dengan di rumah aja. Harusnya banyak yang mungkin bisa dilakukan gitu ya, nggak cuman puasanya aja, tapi bahkan mungkin seorang ibu menyiapkan makanan untuk suaminya itu juga adalah bentuk dari ibadah gitu ya. Jadi selalu diniatkan bahwa apa yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini adalah bagian dari ibadah kita gitu, sehingga itu akan berdampak secara positif juga ke kita secara psikologis gitu loh, bahwa walaupun misalnya nggak ada tarawih bersama tapi ada banyak bentuk ibadah gitu yang bisa kita lakukan pada saat ini gitu. Terus yang ketiga mungkin ya ini adalah kesempatan yang bagus buat self reflection ya, terkait dengan selama ini niat kita berpuasa itu apa gitu. Apakah hanya cuma sekedar karena kita senengnya ketika buka puasa bareng gitu kan ya, atau sebetulnya ya ini adalah bagian dari proses kita mendekatkan diri kepada yang puasa gitu loh ya. Jadi artinya adalah kita perlu kembali meluruskan niat kita untuk menjalani semua ibadah ini dengan optimal, karena tujuannya itu adalah Allah gitu, bukan manusia, bukan kumpul-kumpulnya gitu, tapi adalah koneksi kita dengan Tuhan gitu. Oke. Alright. Itu semua sih Mbak, terima kasih banget. Hopefully buat teman-teman yang mendengar bermanfaat ya, karena emang it's different dan Idul Fitri dan Ramadan tuh such a huge part of the Indonesian culture juga. So thank you so much lagi Mbak udah luangin waktu untuk live session. Terima kasih banget. Thank you. Dan terima kasih buat teman-teman yang pada ikut diskusi kita hari ini dan yang pada submit pertanyaan.
Dan kami harap bisa live session lagi sama Mbak Rati ke depannya, atau kayak kalau ikut project-project lagi. Yang berbeda ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak. Sampai nanti. Sama-sama.